Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kali ini akan mengadakan program pengabdian masyarakat atau program ABIMAS. Sebelum itu, perkenankan saya memperkenalkan tim saya. Di sini juga ada Pak Dodi Tricahyono PhD. Assalamualaikum Dan juga warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri Risris Rismayani, juga dari dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, untuk kali ini kita biasanya mengadakan pelatihan mengunjungi langsung para pengelola dan juga para pedagang ke tempat atau ke pasar masing-masing. Tetapi karena pandemi COVID ini sedang berlangsung, maka kita harus melaksanakan social distancing, sehingga untuk kali ini kita tidak bisa langsung berkunjung ke pasar untuk mengadakan pelatihan. Nah, kali ini kita akan mengadakan pelatihan melalui virtual atau daring dengan memberikan materi-materi video maupun slide dalam bentuk PDF. Nah, materi apa sih yang akan kami bawakan saat ini? Seperti biasa, kelompok dari kami akan membawakan tentang konsep pasar bersih dan sehat selama dan setelah pandemi COVID-19. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas 5 poin utama yang akan kami bawakan secara sederhana. Yang pertama adalah pasar bersih sehat, terus kemudian bagaimana pandemi COVID ini memberikan impact atau dampak terhadap pelaksanaan operasional dari pasar tradisional itu sendiri, terus kemudian apa sih sebetulnya yang sedang berlangsung saat ini? Apakah pasar tradisional atau pasar rakyat sudah mengalami transformasi ke arah digital pasar atau pasar digital. Kemudian juga poin berikutnya adalah pasar bersih sehat selama pandemi COVID-19. Yang terakhir adalah yang akan kita bahas, apa yang perlu diperhatikan konsep pasar bersih sehat setelah pandemi COVID-19. Nah, lebih lanjut, ini akan berupa video talk show, jadi saya akan mengajukan pertanyaan, kita discuss, dan kemudian nanti expert dari kami, Pak Dodi Tricahyono, dimohon untuk berkenan mendiskusikan atau memaparkan ke 5 poin tersebut. Begitu ya, Pak? Oke. Oke, baik, kita mulai dengan konsep yang pertama. Kita seperti biasa memang materinya adalah konsep pasar bersih sehat sebelum pandemi. Gimana nih Pak? Pak Dodi Tricahyono, kita beralih ke pembahasan yang pertama mengenai konsep pasar bersih sehat sebelum terjadi pandemi COVID-19. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, yang berbahagia, pasar di mana-mana itu pasti isunya adalah kebersihan, kesehatan, dan lain-lain gitu ya. Nah, pasar sehat itu menurut Menteri Kesehatan, keputusan Menteri Kesehatan nomor 519 tahun 2008, bahwa pasar sehat itu ada kriterianya, ya. Jadi ada yang pertama adalah lokasi, ya, kemudian bangunan, yang ketiga adalah sanitasi. Sanitasi ini adalah terkait dengan air bersih maupun air kotor, ya. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian keamanan, dan terakhir adalah fasilitas pendukung. Nah, biasanya Kemenkes ini pasar sehat ini kemudian dinilai, ya. Suatu pasar akan dinilai apakah terkait dengan 6 kriteria ini, kemudian akan dilihat kalau skornya kurang dari 6.000, ya di sini tentunya ada assessment ya dari tim, itu ada disebut sebagai tidak sehat. Kurang sehat itu 6.000 sampai 7.499, sedangkan 7.500 dan maksimum di 10.000 disebut sebagai pasar sehat. Nah, itu adalah kategori atau definisi dari pasar sehat menurut Kemenkes nomor 519 2008. Itu Bu Risris. Oh, iya. Ini baru penilaian pasar sehat ya Pak? Kalau misalnya pasar bersihnya bagaimana Pak? Nah, pasar bersih juga ada penilaian, mungkin dari slide berikutnya nih ya. Pasar bersih mungkin lebih rinci lagi, yaitu ini macam-macam ya, ada 10 kriteria gitu, atau lebih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 kriteria ya. Dari mulai bangunannya, kemudian tempat pembuangan sampah, limbah, drainase, toilet, air bersih, tempat penjualan,
kemudian ada pengendalian binatang penular penyakit. Nah ini beberapa misalnya kayak pasar Wuhan itu yang katanya apa namanya di blame ya awal dari COVID ini, walaupun masih masih diperdebatkan begitu, yang disebut sebagai wet market ya, atau wet market ini biasanya menyatu dengan wildlife market, jadi pasar yang menjual binatang-binatang liar begitu. Nah di Indonesia mungkin jarang sekali ya, karena ada katanya di daerah Tomohon sana, tapi kayaknya sudah ditutup gitu. Dan di Cina pun sekarang sudah ditutup. Gitu ya. Kemudian ada keamanan, kemudian pencahayaan, suhu, kelembaban, tempat cuci tangan, parkir, pedagang, pengunjung. Dan ini semuanya dinilai, kalau misalnya nilainya 59 item ya, di atas 80% maka disebut baik, cukup 65-79, dan kurang itu adalah kurang dari 64%. Jadi penilaian pasar bersih itu mengacu kepada 14 kriteria yang ini. Begitu Bu Riris. Oke, berarti ini sebelum pandemi ya Pak. Nah sekarang yang lagi hot, ya, yang lagi happening nih sekarang kita berbicara tentang pandemi COVID dan juga bagaimana sih sebetulnya Pak dampaknya terhadap operasionalisasi dari pasar rakyat kita ini. Oke. Baik, kita lihat bagaimana pandemi COVID-19 yang kita rasakan sekarang bersama-sama, di mana sekarang mungkin yang juaranya, juara ya, kalau di dunia ini adalah Amerika dengan apa namanya korban baik yang penderita penyakit ini maupun yang meninggal, itu yang paling tinggi di dunia. Di Asia justru sekarang India yang menjadi yang tertinggi begitu. Ya, Indonesia masih belum ini, tapi ya itu ya di Indonesia ini COVID ini belum mencapai puncaknya karena sekarang masih grafiknya masih naik terus, sementara di negara lain sudah mulai turun. Ya, nah, ini juga agak ada perdebatan di masyarakat gitu ya. Apakah sudah saatnya sekarang untuk melakukan new normal atau belum gitu ya. Tetapi ya oke lah ya, apapun yang ini kita harus ini kan. Tapi kira-kira pasar, kondisi COVID pasar ini di kasus yang paling dekat saja dengan Jawa Barat ya, ada di Jawa Barat, itu adalah yang ada di pasar antri ya. Tiba-tiba pasar antri menjadi cluster, ya, menjadi red zone begitu ya, atau malah mungkin black zone gitu, di mana banyak sekali yang bukan banyak ya, ada beberapa 4 atau 5 gitu ya dari pedagang yang positif COVID-19, kemudian di apa namanya karantina, ditutup 14 hari. Dan kita tahu bagaimana ramainya pasar antri itu ya, yang apa namanya, yang sehari-hari bagaimana kondisi dari pasar antri. Nah, kita lihat di segitiga terbalik di sebelah kanan bawah dari slide ini, yaitu bagaimana hierarki kontrol terkait dengan COVID-19 ini virus yang sebetulnya adalah virus flu begitu ya, tapi penularannya yang luar biasa sebetulnya ya. Kalau daya mematikannya mungkin kalah dengan dengue misalnya ya, atau apa namanya demam berdarah, tetapi daya menularnya itu yang luar biasa. Nah, apa yang kemudian menjadi apa namanya kontrol terhadap COVID ini, karena sampai sekarang belum ada vaksinnya ya, baik dimanapun di dunia. Katanya sih akhir tahun, masih lama ya, berarti kita sampai dengan akhir tahun ya kita harus deal dengan COVID-19 ini. Maka social isolation atau kita kenal mungkin PSBB kalau di kita ya, atau di negara lain namanya lockdown atau apapun namanya. Jadi kita nggak boleh kemana-mana, di rumah saja, apapun yang terjadi nggak boleh keluar gitu ya, nggak ada interaksi antar manusia, itu menjadi yang paling efektif ya. Kemudian di bawahnya substitutes. Nah, substitute mungkin tidak tersedia ya buat kondisi apa namanya yang kita alami ini. Nah, substitute itu maksudnya adalah pengganti. Kemudian yang ketiga yang di bawah itu adalah
engineering controls, misalnya dengan ventilasi, dengan physical barriers, dan kemudian yang berikutnya adalah administrative control, ya. Nah, ini yang sedang kita lakukan sebenarnya rame-rame, work from home, kemudian schedule yang apa namanya, yang diketatkan, yang bukan diketat malah ya, dilonggarkan sekali ya. Kemudian hygiene dari hand sanitizer dan seterusnya. Dan yang paling least efektif, yang paling rendah efektivitasnya adalah dengan PPE. Kita menggunakan mask, kita tetap beraktivitas, tetapi kita pakai apa namanya, masker, pakai respiration, pakai gloves, pakai apa itu namanya APD ya, head shield, face shield dan seterusnya begitu. Tidak menjamin, tapi ya oke, mengurangi gitu. Oke, itu mungkin. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk COVID-19 ya ini, dan ini tentunya sangat bertolak belakang dengan kondisi pasar yang dimana secara natural pasar itu adalah tempat orang bertemu, tempat orang berdesak-desakan, tempat orang apa namanya ya mungkin kurang higienis dan seterusnya begitu. Ya mungkin itu Bu ya. Sehingga mungkin kondisi COVID ini ya memang paling terkena adalah pasar, dan kita tahu sejarahnya dari COVID-19 ini yang disalahkan pertama kan pasar juga, pasar di Wuhan sana. Gitu. Ya gimana ya, pasar itu memang tempat pertemuan orang dan memang orang tuh perlu ke pasar karena memang kebutuhan rutin gitu ya, ibu-ibu memasak, ya, perlu belanja gitu ya. Nah, tadi kita udah tahu nih ada beberapa kasus, ada satu kasus yang memang pasar menjadi sumber klaster. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gimana sih Pak supaya pasar ini tidak menjadi klaster untuk penyebaran COVID, apalagi untuk mencegah penyebaran gelombang kedua COVID. Sementara kita tahu bahwa sekarang sudah akan ada new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Jadi sebetulnya selama pandemi COVID ini, apa sih yang dilakukan oleh yang bisa dilakukan oleh pasar untuk tetap berjualan gitu Kak? Sementara yang kita tahu bahwa PSBB itu masih diberlakukan di beberapa, terutama yang red zone atau yang black zone. Oke. Jadi ya memang apa namanya, kondisi pasar ini kita harus berpikir lebih apa ya, lebih holistik begitu ya. Jadi konsep pasar ini tadi secara natural itu adalah tempat bertemunya secara fisik ya, baik antara penjual dengan penjual, penjual dengan pembeli, pembeli dengan pembeli. Di situ ada tawar menawar, di situ ada social relationship dan seterusnya gitu ya. Tetapi justru dalam konteks COVID ini itu semua nggak boleh justru. Nah di sini menariknya gitu ya. Nah teknologi memberikan solusi walaupun tidak seluruhnya begitu ya. Tidak seluruhnya apa namanya yang tadi tidak boleh itu akan disolusi oleh teknologi. Pertama memang teknologinya mungkin belum tersedia begitu ya. Kedua aplikasi atau apa atau apa namanya ya, pengguna dari teknologi itu mungkin masih sedikit sehingga masih mahal begitu ya. Nah, tetapi sebagian mungkin kita akan bisa melakukan dengan transformasi pasar digital ya, pasar online misalnya. Jadi di beberapa kota sekarang di Jakarta misalnya udah ada ya, bahkan ada di di Karanganyar ada pasar yang menggunakan mitra Gojek, GoShop sebagai delivery-nya begitu ya. Jadi lihat-lihatnya cukup di online begitu, kemudian di deliver menggunakan Gojek ya. Dan kemudian atau bisa melakukan pesan antar barang dengan media sosial, WhatsApp, Facebook, Instagram yang dimiliki oleh pedagangnya sendiri ya. Ini sekarang banyak sekali apa namanya pedagang-pedagang yang menawarkan itu begitu ya. Jadi langsung, jadi direct selling antara pedagang dengan yang membutuhkan di rumah ya. Kemudian dihantarkannya bisa menggunakan pihak ketiga atau mereka para pedagang memiliki divisi antar sendiri atau diantarin sendiri begitu ya. Nah seperti itu. Dan kemudian di Bandung juga sudah
ada komitmen katanya ya, bahwa ada 10 pasar di Bandung, di kota Bandung, yang akan masuk menjadi pasar digital. Nah, ini menarik ya. Nah, konsep dari pasar digital ini mungkin nanti kita akan bahas di kepertemuan berikutnya begitu ya. Tapi apa yang apa namanya yang terjadi sekarang, bagaimana mensiasati itu, yaitu masih sifatnya sendiri-sendiri begitu. Artinya kalau bentuknya holistik itu yang sifatnya seperti platform ya, seperti contoh platform itu misalnya Gojek misalnya begitu ya. Nah, saat ini mungkin belum ada. Jadi saat ini masih sendiri-sendiri, di mana mungkin akibatnya apa? Skala produksinya, skala pasarnya itu masih kecil-kecil gitu. Nanti belum efisien juga gitu. Nah, ini mungkin yang transformasi pasar digital yang ideal itu adalah yang menggunakan teknologi untuk membuat skala yang lebih luas sehingga lebih efektif, lebih efisien begitu. Itu Bu, Riz. Oke, terima kasih banyak. Mungkin nanti kalau kita bahas pasar digital nanti ya di materi berikutnya. Sekarang kita fokus dulu bagaimana konsep pasar bersih sehat di era pandemi ini ya Pak. Nah, ada lagi nih Pak yang pengen kita tanyain. Sebetulnya konsep pasar bersih sehat selama pandemi ini bagaimana sih? Kalau sebelumnya kita sudah dijelasin ada beberapa kriteria pasar bersih dan sehat. Nah, untuk yang pandemi COVID-19 ini yang diperlukan apa sih sebetulnya konsepnya? Oke, kita lihat slide berikutnya, Bu. Nah, menurut WHO ya, ada nanti akan masuk kita ke istilahnya bukan new normal ya. Kalau kita pakai adaptasi kebiasaan baru, AKB gitu ya. Nah, konsep pasar bersih, sehat selama pandemi COVID ini kita pakai definisinya menurut WHO gitu ya. Jadi bagaimana penyebaran COVID dapat dikontrol, gitu ya. Itu yang pertama yang dituju, ya. Kemudian bagaimana mengontrol ini ya tadi dengan yang dari mulai sangat efektif dengan least efektif, ya. Sangat efektif mungkin tidak terjadi pasar seperti terjadi tatap muka begini yang langsung begitu ya. Nah, tapi mungkin kita bisa ke bawah tetapi kita kontrol COVID-nya. Kemudian layanan kesehatan terpenuhi, berarti di pasar harus siap-siap ada layanan kesehatan baik untuk pedagang maupun bagi pembeli gitu ya. Jadi begitu ada yang gejala atau mungkin apa namanya swab atau rapid test itu harus dilakukan terus-menerus begitu ya. Nah itu mungkin harus apa namanya siapa yang membiayai itu, nah itu kita harus solusikan begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan bagi kelompok rentan. Ada wacana bahwa yang umurnya 50 tahun ke atas nggak boleh keluar rumah gitu ya. Waduh, di penjara nih. Nah, kemudian untuk yang ibu hamil, menyusui, atau untuk anak kecil misalnya ya. Nah, itu adalah kelompok rentan. Nah, ini bagaimana perlindungan? Berarti mereka nggak boleh ke pasar begitu ya. Nah, itu bagaimana? Kalau mungkin ini apakah beberapa misalnya menyiasati sekarang saya baca itu di koran ya, bahwa misalnya tempat makan Pujasera itu udah pindah ke tempat parkir gitu ya. Jadi di mobil gitu mereka makannya terus datang ke mobil begitu ya dari yang apa namanya pelayannya begitu ya. Nah, apakah seperti itu nanti pasar jadi ada tempat geria tawangnya pasar gitu ya, disitulah tempat yang menengok gitu ya, yang rentan ini nggak boleh masuk ke dalam tapi ya bisa dilihat atau seperti apa ya. Kemudian yang berikutnya ya jelas partisipasi masyarakat pasti ya. Jadi bagaimana kita saling membantu, saling mengingatkan dan seterusnya. Itu sudah dituangkan sebenarnya menurut Pergub ya nomor 46 tahun 2020, dia mengacu kepada WHO sebetulnya ya PSBB ini. Dan konteksnya adalah bagaimana pasar kita itu bisa tetap jalan, ekonomi tetap jalan, tapi second wave yang dikhawatirkan banyak orang itu tidak terjadi. Itu Bu Rizri. Oke, nah kalau misalnya kita berbicara lebih jauh tentang Pergub ini, ada detailnya nggak sih? Berapa kriteria yang harus dipenuhi oleh pasar tradisional selama adaptasi kebiasaan baru ini, Pak? Alhamdulillah ya, Pergub ini juga memberikan detailnya. Coba kita lihat di slide berikutnya.
Nah, ini mungkin ya. Jadi beberapa detail dari konsep pasar bersih sehat selama pandemi, protokol kesehatan pasar tradisional, pedagang pola negatif COVID, kalau yang positif berarti nggak boleh ya, kemudian shifting, social distancing, yang 1,5 meter. Nah ini nanti kita lihat ada gambarnya ya, bagaimana mengelola ini, walaupun nanti kemudian kendalanya adalah space yang terbatas. Kemudian juga jam operasional yang dibatasi, mungkin juga shift-shiftan gitu ya. Oke. Kemudian ada screening suhu tubuh. Ini di bawah 3,3 salah kayaknya ya. 37,3 kayaknya, Pak. 37,3. Oke. Kemudian orang sakit dilarang masuk menggunakan masker. Oke. Antri ya, ada antrian 1,5 meter. Ada tempat cuci tangan, ada disinfektan yang selalu disemprotkan. Kebersihan tempat, kebersihan umum, 30% jumlah kunjungan, maksudnya adalah nggak boleh banyak-banyak yang masuk gitu ya, gitu. Diatur yang masuknya, pengaturan keluar masuk barang, dan optimal dari penggunaan ruang terbuka. Itu yang ada di SM Mendak. Tapi sekali lagi, mungkin kita harus adjust ya. Tapi apa yang dimaksudkan ini adalah bagaimana mencegah pandemi COVID ini muncul atau mencegah pasar menjadi klaster lah kira-kira begitu. Itu Bu Fisris. Oke, mungkin kita pengen ngelihat nih sebetulnya yang sudah diimplementasikan di berbagai pasar untuk evaluasi penerapan nanti di Kabupaten Bandung ini, ada ya Pak penjelasannya atau bisa kita perlihatkan ya? Ada beberapa contoh sebenarnya ya, walaupun mereka memang belum secara empiris kelihatan hasilnya apa begitu ya, tapi ada upaya menuju sana. Coba kita lihat. Ada di slide berikutnya ya? Ya, bisa dibuka. Nah, ini ya. Jadi ini seperti yang di Salatiga ya. Salatiga ini mencontoh yang terjadi di Vietnam, di Laos ya. Mereka itu berjualan berjarak begitu ya. Ada lapak-lapaknya itu berjarak begitu sehingga orang antara pedagang itu punya jarak 1,5 meter sampai 2 meter begitu. Kemudian pengunjung juga dibatasi ya. Mungkin ya nggak bisa tawar-menawar terlalu seperti pasar biasa begitu. Ya beli seperlunya begitu. Nah, kendalanya mungkin space tadi begitu ya. Tapi ya dengan space mungkin kita bisa solusikan dengan shifting ya. Dengan melakukan pengaturan penjadwalan berjualan begitu. Ya. Kemudian disediakan di tempat masuk di gerbang ada chamber untuk disinfection ya. Kemudian ada hand washer facility ya yang airnya yang ngalir, terus ada ada sabunnya ya. Dan karena virus ini nggak kuat oleh sabun ya, karena virus itu sifatnya adalah protein sebenarnya intinya ya, dengan sabun si virusnya meledak begitu ya, pecah gitu. Nah, itu dengan minimal 20 detik itu kita harus cuci tangan ya, rajin-rajin. Kenapa cuci tangan itu ya? Nah, kenapa cuci tangan? Karena tangan ini biasanya yang menyentuh sumber-sumber tempat virus itu ada ya, misalnya dari droplet ya, dari orang yang sakit yang membawa kemudian megang kemudian kita ikut pegang itu, dan secara nggak sengaja kita pegang muka begitu ya, maka kemudian kalau kena mata, kena hidung, kena mulut ya, maka itu akan masuk virusnya gitu ya. Nah, dengan cuci tangan maka si virusnya akan mati gitu. Tapi minimum ada ya dengan cara yang tepat cuci tangannya. Kemudian juga pedagang disiapkan, pedagang dan pembeli sebenarnya ya, menggunakan face shield dan gloves. Ya. Jadi bagaimana, ya memang ini investasi tambahan ya, ada biaya tambahan karena harus nyediain face shield, ada glove.
tapi ya itulah kondisi ini yang kita harus terima bersama begitu ya. Karena COVID ini belum ada obatnya, ya kita harus siap-siap. Oke, Bu Ristris. Oke, untuk selanjutnya nih Pak, pembahasan. Oh ini ada ini Pak, ini juga Pasar Batang Jawa Tengah ini gimana ya, nih Pak? ini di Jawa Tengah di Pasar Batang ya, itu menurut Republika ini sudah mulai melakukan yang namanya konsep pasar bersih selama pandemi ya. Jadi di situ udah ada apa namanya antar pedagang dengan pembeli sudah ada batas gitu, ada plastik ya penghubung di gangnya juga dibersihkan oleh disinfektan, nggak rame gitu ya. Tapi ya ini apakah konsep pasar ini harus apa namanya bisa berjalan lah. Di Pasar Batang ini bisa berjalan ternyata gitu ya. Ya, itu tentunya dengan peran serta masyarakat ya, peran serta kita semua begitu. Itu Bu. Siap. Jadi tapi kalau saya jadi ibu-ibu Pak ini jadi nggak bisa ngelihat kiri kanan gitu ya Pak, kelihatan nggak ini dari plastiknya? Jadi mungkin untuk ibu-ibu harus ya apa ya membeli yang diperlukan gitu ya, karena kan kebanyakan yang kalau membeli yang tidak dipikirkan dari rumah itu biasanya yang bikin lama. Kita jadinya jalan-jalan gitu ya. Oke Pak, selanjutnya nih, kita kan tahu ya sudah berbicara konsep pasar bersih dan sehat selama pandemi. Berarti kita mengacu kepada 11 protokol yang memang diturunkan dari Pergub. Nah, kalau misalnya nanti setelah adaptasi kebiasaan baru ini, konsep pasar bersih sehatnya seperti apa nih Pak? Belum terbayang nih nanti untuk implementasinya. Oke, setelah pandemi, kalau Ya. selama pandemi ya tadi itu ya kita menghindari apa namanya kurva korbannya akan naik terus gitu ya, kita menyebab apa melandai gitu ya, atau kemudian turun. Itu yang diharapkan apa namanya konteks selama pandemi. Tetapi ya itu kita nggak tahu kapan ini berakhirnya pandemi ini ya. Beberapa meramalkan ada yang bulan ini ternyata lewat ya, bulan kemarin ya, bulan ini juga lewat, Agustus katanya begitu ya, kemudian ada ITB juga kalau nggak salah mundurin jadi bulan September kalau nggak salah ya, kemudian ada beberapa yang meramalkan akhir tahun dan seterusnya ya. Diramalkan juga katanya vaksin paling cepat akhir tahun ini katanya baru ada gitu ya. Tapi itu juga prediction. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi ya itu tadi, protokol yang selama pandemi kita harus ikuti dengan harapan adalah mencegah meningkatnya kurva yang naik terus tadi. Ya. Nah, setelah pandemi, nah artinya apa? Artinya mungkin apa namanya? Virus ini masih tetap ada begitu. Ya, virus ini. Tapi kita lihat yang ini ya, fase-fase yang sudah disusun oleh Pergub ya. Tapi tadi saya bicara terlalu panjang gitu ya. Tapi kita lihat fase 1 itu awal Juni ya 2020, maka yang dibuka ini adalah pasar rakyat. Ya, jadi pasar menjadi prioritas pertama untuk dibuka ya. Toko swalayan, restoran, rumah makan, toko obat, farmasi. Jadi diharapkan full operation sampai dengan awal Juni. Berarti mudah ya harusnya ya sekarang ini ya transisi. Kemudian fase 2 nanti sekitar minggu kedua ya kalau nggak salah bulan Juni. Ini sekali lagi ini adalah yang disusun oleh Pergub. Ya. Apa yang terjadi belum tentu begini begitu ya. Tapi kita lihat. Kemudian fase 2 ditambah dengan mall ya dengan rest area. Ya mall mungkin nggak full dulu operation, tapi mungkin harus hati-hati ya. Sekolah belum ya, sekolah belum. Kenapa? Karena beberapa negara melakukan membuka sekolah ternyata ditutup lagi ya. Karena apa? Karena ada murid maupun guru yang kemudian kena. Fase 3 ini berikutnya setelah fase 2 selesai adalah ditambahkan dengan kebun binatang maupun galeri ya. Kebun binatang kenapa? Ya karena ada binatangnya gitu ya, juga bisa aja kemudian itu menjadi sarana.
Kemudian fase 4 ditambahkan dengan salon dan spa. Nah, berarti ini baru apa nih, potong rambut kira-kira bulan apa ini? Akhir Juli ya. Akhir Juli. Atau Juli. Ya, fase 5 itu diperkirakan di akhir Juli dan awal Agustus ya. Itu diharapkan sudah dievaluasi semuanya gitu ya. Tentunya pandemi COVID ini kalau belum ada obatnya ya kita akan terus mengikuti protokol yang tadi walaupun setelah menyampai dengan fase kelima. Nah, setelah ini apa? Begitu ya. Selama belum ditemukan vaksin, maka kita akan teruskan pembatasan tadi. Yang istilahnya adalah new normal. Ini banyak yang nyalahin ya. Ini hati-hati nih ya. New normal itu berarti bukan normal gitu ya, bukan kembali ke normal gitu. Tetapi sesuatu praktek yang baru dalam konteks kita hidup bersama dengan COVID-19. Berarti yang namanya masker itu akan terus kita pakai pada saat kita akan keluar. Nah, begitu. Nah, ini adalah menurut Pergub sampai dengan fase kelima. Sebetulnya setelah pandemi itu mungkin kita akan berbicara setelah ini begitu ya. Setelah ini apa? Setelah COVID ini kemudian menjadi seperti penyakit flu biasa seperti SARS yang dulu ya berhasil diatasi mungkin gitu ya. Nah, kita harus membuat bahwa COVID-19 ini menjadi suatu penyakit ya yang penyakit yang kita akan temui gitu ya sehari-hari begitu. Nah, kemudian kita harus mencegah itu menjadi pandemi lagi, outbreak gitu ya. Tetapi sebenarnya yang paling penting adalah kita mencegah terjadinya pandemi berikutnya, pandemi karena virus yang lain begitu ya. Nah, kenapa? Karena disinyalir bahwa virus itu akan datang terus begitu ya. Dengan kondisi bumi yang makin rusak begitu, maka kita harus bersiap untuk datangnya pandemi berikutnya. Nah itu mungkin itu Bu Rizris setelah pandemi. Oke, terima kasih Pak. Penjelasannya cukup menarik. Tapi kita hanya punya sesi karena waktu dan tempat juga terbatas. Kita akan berbicara untuk sesi berikutnya nanti untuk materi-materi yang berikutnya ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Boleh penutupan dulu. Salam untuk para peserta, pengelola dan juga pedagang dari Kabupaten Bandung. Silahkan Pak. Baik, Bapak Ibu, para pedagang maupun pengelola pasar, kita memang mengalami masa yang sulit begitu ya, masa yang mengharuskan kita untuk mengikuti protokol-protokol yang kita tidak inginkan sebetulnya gitu ya. Tetapi hal ini harus kita lakukan. Kenapa? Dalam rangka kita mencegah terjadinya second wave. Ya. Jadi kenapa pandemi ini begitu merusak? Ya, karena pandemi ini menyebabkan kapasitas rumah sakit kita itu sangat di atas dari kapasitas ya, artinya melebihi kapasitas. Sehingga apa yang terjadi? Jangan sampai penyakit ini akan menyebabkan prioritas penyakit lain tidak tertangani begitu. Karena semua fokus mengatasi penyakit ini. Begitu. Nah ini sangat berbahaya kondisi seperti itu karena nanti akan dipilih gitu mana yang ditangani, wah itu bahaya udah kalau udah seperti itu. Ya. Nah celakanya pasar ini adalah yang katanya di-blame pertama kali menyebabkan ini terjadi. Jadi mungkin pasar ini adalah satu yang penting gitu ya. Bagaimana kita harus mengatasi ini. Padahal kita tahu bahwa pasar rakyat, pasar tradisional, ekonomi secara umum itu banyak orang sangat tergantung pada pasar ini. Jadi kita harus melakukan secara bijak, ya, melakukan pencegahan maupun hal-hal yang diharuskan.
Dan kita sudah belajar selama 3 bulan, ya, hampir 3 bulan lebih ya, bagaimana kita tidak hanya nggak ke pasar ya, bahkan kita tidak ke masjid, ya, bahkan kita tidak bersilaturahmi, lebaran ya, dan seterusnya. Ya demi apa? Ya demi tadi mengatasi pandemi ini. Itu mungkin mudah-mudahan Bapak Ibu merasakan manfaat ya. Itu ada latar belakang saya di belakang ini di Barcelona katanya. Itulah pasar yang katanya pasar tradisional yang tertata rapi begitu. Ya, begitu Bu. Iya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah menonton video yang sudah kami sampaikan. Ambil positifnya dari video atau materi yang sudah kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Sampai bertemu dengan materi berikutnya yang tentu saja ini adalah menjadi silaturahmi rutin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk Diskoperindag Kabupaten Bandung. Ya, terima kasih. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.